Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan share dan berbagi kegiatan saya di pagi hari, saya ngapain aja. Dan teman-teman sendiri bisa lihat kalau kondisi dapur saya dalam keadaan super berantakan karena saya habis masak soto ya. Sebelum masak soto itu pasti ada semua rempah-rempah yang dipersiapkan, entah itu bumbunya yang dipersiapkan, dan sekarang semuanya itu jadi berantakan. Dan kali ini saya akan lanjut untuk bersih-bersih dapur dan sebagian ruangan di rumah saya. Belakangan ini saya nggak upload video ya teman-teman, karena saya berada dalam kondisi yang kurang sehat. Sebelumnya itu saya mengalami batuk yang menyebabkan suara saya itu benar-benar hilang dan serak. Dan setelah itu saya juga disambung sama sakit yang mengharuskan saya itu jadi bed rest. Sehingga aktivitas rumah tangga itu jadinya digantikan oleh suami dan orang tua saya yang sering bolak-balik ke rumah ya teman-teman ya. Nah, ini saya mau lanjut pagi untuk beres-beres. Walaupun masih dalam masa pemulihan, tapi rasanya tangan udah gatal untuk pegang-pegang kegiatan rumah lagi ya teman-teman ya. Karena semakin banyak tidur itu rasanya kok semakin kurang nyaman dan kurang enak rasanya. Saya mau nyapa-nyapa teman-teman yang selalu hadir di video-video saya, baik yang udah subscribe maupun yang belum, yang selalu nonton di channel saya ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mendapatkan limpahan rezeki ya teman-teman ya. Dan semoga dilancarkan semua urusannya oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Dan bagi yang belum subscribe, ayo silahkan di subscribe ya teman-teman ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, sehingga teman-teman selalu dapat notifikasi setiap ada video baru dari channel saya ini. Makasih ya. Dan kali ini saya mau lap-lap bagian yang berdebu ini teman-teman ya. Karena ini belakangan ini memang sama sekali tidak tersentuh. Dan itu sekalian saya masih masak kuah sotonya teman-teman ya, jadi saya nggak ngelap-ngelap bagian bawah kompor karena kompornya masih sedang dipakai. Saya ini lagi galau ya teman-teman ya, karena situasi ini masih serba tidak jelas. PPKM di beberapa daerah itu tetap diberlakukan, dan anak-anak sekolah juga tetap kembali ke sistem daring, tidak bisa lagi tatap muka ya teman-teman ya. Dan kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berhenti. Dan saya juga himbau sama teman-teman supaya untuk menjaga protokoler kesehatannya dengan benar, supaya kita terlindungi dan sedikit lebih aman ya teman-teman ya, dari serangan wabah yang kita nggak tahu kapan berhentinya. Apalagi setiap hari selalu diberitakan angkanya itu yang selalu menunjukkan kenaikan ya teman-teman ya. Setidaknya kita berupaya dan berikhtiar untuk menjaga diri kita sendiri dan keluarga, sekaligus orang-orang terdekat yang ada di lingkungan kita ya teman-teman. Ini saya lanjut ngisi ulang minyak goreng ke wadahnya. Itu udah licin ya, tapi saya belum kepengen untuk cuci karena masih ada sedikit minyak di dalam botolnya. Dan ini bagian sini juga sedikit dilap-lap, tapi nggak terlalu ya teman-teman ya, karena belakangan ini saya merasa agak gampang capek dan gampang kelelahan teman-teman, mungkin karena masih dalam kondisi pemulihan. Dan saya setiap melihat yang berantakan ini sebenarnya saya itu pusing ya teman-teman ya. Tapi saya juga nggak mau memaksakan diri untuk beraktivitas ketika sebenarnya tenaga saya itu tidak mencukupi untuk beraktivitas seperti ini. Karena rasanya tidak adil ya bagi tubuh kita jika masih memaksakan beraktivitas berat sedangkan tubuh kita meminta haknya untuk beristirahat ya teman-teman.
Dan ini bagian aktivitas yang dalam satu hari itu nggak cukup satu kali ya teman-teman ya, yaitu mencuci piring. Mencuci piring itu selalu berulang-ulang karena selalu ada aja piring yang kotor. Apalagi saya itu juga jualan ya di rumah, selalu ada gelas dan piring yang kotor ya teman-teman, dari orang yang mungkin jajan atau belanja apa gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan salah fokus ya sama jilbab saya yang warnanya lebih sering hitam, karena saya memang ada beberapa jilbab instan yang saya pakai di rumah itu memang warnanya hitam. Entah kenapa saya suka aja dengan warna hitam ini, mungkin karena ketika dipakai kotornya itu nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Beda dengan warna-warna terang yang lain, jika kecipratan minyak atau kotoran yang lain itu kelihatan banget nempelnya. Kadang-kadang juga susah hilangnya ya teman-teman. Cucian piring saya selesai dan sekarang saya mau nyapu dapur. Tapi sebelum itu saya mau nutupin dulu minyaknya ini, yang tadinya ini bekas goreng bakwan atau bala-bala ya teman-teman ya. Nah, supaya tidak kena debu gitu. Karena saya mau nyapu dan mau ngepel. Di bagian bawah meja ini saya sengaja pasang karpet ya teman-teman ya, karena untuk meminimalisir kerusakan akibat dari tarikan-tarikan ketika kita menggeser kursi ya teman-teman. Tapi resikonya memang karpetnya itu jadi lebih mudah kotor. Kali ini saya kibas-kibas sama sapu lidi aja ya teman-teman, tidak saya vakum, karena saya sebenarnya masih rada-rada agak capek ya teman-teman ya, tapi untuk beraktivitas itu rasanya saya itu udah mulai gatal banget gitu teman-teman, karena udah mulai resah badannya, itu agak kurang aktivitas gitu. Tapi entah kenapa saya itu lebih suka menggunakan sapu lidi ini daripada menggunakan vacuum cleaner. Mungkin karena lebih praktis dan lebih gampang ya. Karena menggunakan vacuum cleaner itu saya harus colokin dulu. Terus karena juga lebih berat, jadinya saya cari yang praktisnya aja. Kadang-kadang ketika rasanya udah terlalu kotor atau rasanya udah lama nggak saya vakum, baru saya menggunakan vacuum cleaner. Untuk teman-teman yang melakukan aktivitas seperti saya ini, semoga selalu semangat dan tetap menjaga kesehatannya teman-teman ya. Karena aktivitas kita ini adalah bagian dari ladang pahala yang bisa kita kumpulkan dari rumah ya teman-teman. Dan juga untuk para ibu yang sebagian waktunya beraktivitas di luar rumah, seperti saya juga, tetap semangat ya teman-teman ya, meskipun ditambahi tanggung jawab dan beban pikiran di luar urusan domestik rumah tangga. Kita itu semuanya adalah ibu-ibu hebat ya teman-teman. Dan saya mau lanjut ngepel, dan teman-teman lihat sendiri saya itu masih banyak malesnya ya. Saya nggak pakai larutan pembersih lantai gitu ya teman-teman, tapi saya siram sama air putih biasa aja. Yang penting itu kotorannya itu udah nggak kelihatan. Tapi untuk hari-hari biasanya sih saya pakai larutan untuk pel lantai itu ya teman-teman. Apa mungkin di sini ada teman-teman yang samaan dengan saya, yang kadang-kadang tiba-tiba malas untuk mengambil cairan pembersih lantai ketika akan membersihkan lantai? Kalau ada, komen ya di bawah ya teman-teman.
Dan ini saya lanjut mau ambil pakaian-pakaian yang udah kering yang saya jemur di bagian belakang rumah ini. Bagian ini seperti ini penampakannya teman-teman, belum selesai dan itu kelihatan bagian gudangnya itu super duper berantakan. Tapi jika sudah ada kemampuannya nanti akan dibenahi satu persatu ya teman-teman. Dan saya mau langsung lipat-lipat itu si pakaian supaya nanti nggak makin numpuk. Karena tadi pagi saya juga udah nyetrika 1,5 jam, dapatnya cuma dapat 2 tingkat ini ya teman-teman. Selebihnya itu saya udah capek. Tapi nanti saya mau lanjutkan lagi ya teman-teman. Dan saya lanjut untuk melipat pakaian sekaligus untuk ngebalik-balik pakaiannya itu supaya nanti pas mau nyetrikanya itu lebih irit waktu dan lebih memudahkan ya teman-teman. Nah ini si bangkunya saya pindahin lagi ya. Buat saya itu si bangkunya itu bisa macam-macam fungsinya. Tadinya saya tarik untuk jadi tempat taruh pakaian yang habis disetrika. Sekarang lihat itu teman-teman, saya jadikan untuk pijakan pas mau buka pintu. Karena saya itu nggak sampai ya untuk tarikan bagian atasnya itu. Nah lanjut, saya mau bersihkan akuarium ikan ini yang airnya itu pasti udah kotor banget, itu udah lama nggak dibersihkan. Biasanya yang rajin bersihkan ini adalah anak saya yang sulung ya. Tapi semenjak dianya udah masuk pondok pesantren, jadinya eh, seperti ini, agak terabaikan gitu ya teman-teman ya. Tapi sekarang saya rasanya udah nggak tahan lihat airnya itu udah warnanya berubah. Akhirnya saya inisiatif untuk bersihkan ini tanpa nunggu Pak Su dulu gitu. Apalagi sekarang Pak Sunya lagi nggak ada di rumah, lagi aktivitas di luar gitu ya teman-teman. Dan itu saya jadi merasa geli sendiri ya teman-teman ya, karena ternyata pas saya mau tangkap ikannya itu kok saya jadi kerepotan gitu. eh saya udah ngambil rajutan punyanya Pak suami, tapi ternyata terlalu besar. Dan saya ngambil keranjang yang dari dapur, tapi juga nggak bisa tangkap ikannya. Akhirnya ya sudahlah, saya lakukan sebisanya saya aja ya teman-teman ya.
Dan setelah airnya tinggal sedikit banget, saya akhirnya isikan airnya menggunakan selang ini ya teman-teman. Karena saya udah kasihan lihat ikannya itu udah miring-miring di dalam akuarium karena kekurangan air ya teman-teman. Saya takutnya ikannya itu jadi sakit atau mati. Selesai bagian akuarium, saya lanjutkan untuk bersih-bersih. Itu bagian yang basah-basah dan belepotan di bawahnya itu habis bersihkan akuarium tadi ya. Teman-teman jangan salah fokus ya sama panci yang warna hijau yang ada di bawah akuarium ikan. Itu isinya kura-kura karena akuariumnya itu pecah ya teman-teman. Dan ini saya lanjut beres-beres, mau nyapu-nyapu dikit bagian ruang tamu yang itu si mejanya itu udah berdebu banget ya teman-teman, dan saya cuma lap-lap tipis seperti ini. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Saya mau istirahat sebentar karena udah berasa capek. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini. Yang belum subscribe, ayo buruan di subscribe. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ya teman-teman ya, supaya channel ini selalu bisa tetap berkembang. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.